Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di kebaktian Sekolah Minggu Online pertama GKI Kota Wisata di tahun 2021. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki tahun yang baru. Marilah kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru juga ya. Yuk semuanya, biar tambah semangat kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Mari kita bersukaria. Lebih semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Adik-adik, sambil kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus sudah bangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan beribadah bersama. Tuhan kiranya boleh berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Allah memperbarui kovenannya. Allah memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Selama 40 tahun, generasi sudah berganti. Generasi yang tadinya tua sudah mati dan digantikan dengan generasi yang baru. Musa mempersiapkan generasi yang muda ini untuk hidup taat kepada Allah dan menjauhi kesombongan. Musa mengingatkan generasi muda ini bahwa Allah menyertai kehidupan para pendahulu mereka dan bahkan akan menyertai hidup mereka, para generasi muda ini di masa yang akan datang. Nah adik-adik, sama seperti Allah menyertai dan menjaga kehidupan bangsa Israel, Allah juga menyertai kehidupan kita senantiasa. Bukan hanya saat ini aja ya, tapi Tuhan juga menyertai kehidupan kakek dan nenek kita pada masanya dan juga bahkan anak cucu kita nantinya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Allah kepada kita? Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
harus menyenangkan hati Allah. Kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapannya. Kita mengasihi Allah karena Allah kita mengasihi kita terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Kris. Sebelum kita mulai masuk dalam pelayanan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Senang ya, kita bisa ketemu lagi di kebaktian online pada hari Minggu hari ini. Adik-adik, hari Minggu hari ini merupakan hari Minggu yang spesial adik-adik. Karena kita hari ini akan belajar temanya apa ya? Temanya adalah Allah membaharui kovenannya. Tapi adik-adik, sebelum mulai ibadah dan kakak cerita, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca ayat Alkitab kita. Kakak pimpin ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pada hari Minggu pagi hari ini kami anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9 kembali menghadap kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dengan kondisi sehat. Tuhan telah menolong kami sehingga kami bisa mempersiapkan untuk mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan di dalam mendengarkan firman
firman-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah apa yang disampaikan oleh Kakak bisa sampai kepada kami dan kami bisa memahaminya. Tolonglah kami Tuhan dalam memahami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, nah sebelum kita masuk ke dalam tema Allah menggenapi kovenannya, kita mau dengerin dulu yuk. Ada adik-adik kita yang mau membacakan bacaan pada minggu pagi hari ini. Yuk kita dengerin dulu. Ulangan 4 ayat 1-6. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ya, tadi ya ada teman-teman kita yang membacakan bacaan pada hari Minggu hari ini. Nah, bacaan kita itu tadi diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1-6 adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu kitab adik-adik. Tenang aja, tapi kita nggak akan baca semuanya ya. Kita cuman tadi baca sebagian dari Ulangan pasal 4, tapi kita belajarnya dari satu kitab itu, kitab Ulangan. Sebelum kita masuk ke kitab Ulangan, kakak mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak? Kalau kitab Taurat itu di Perjanjian Lama ada berapa kitab? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ada berapa ya? Betul, ada 5 kitab ya. Kitab Taurat itu ada 5 kitab. Yuk kita sebutin satu-satu. Yang pertama adalah Kejadian. Yang kedua, Keluaran. Yang ketiga, Imamat. Yang keempat, Bilangan. Dan yang terakhir adalah Ulangan. Ulangan ini adalah kitab terakhir dari kitab Taurat. Ada yang masih ingat nggak adik-adik? Kira-kira isi kitab Taurat itu isinya tentang apa sih? Ayo coba diingat-ingat lagi. Ada yang ingat nggak? Betul, kitab Taurat itu dimulai dari Kejadian yang berisi bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Termasuk kita nih adik-adik ya, termasuk adik-adik semua ya. Bagaimana Tuhan itu menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itu isinya kitab Kejadian. Nah, ceritanya itu berlanjut adik-adik sampai Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menempatkannya di Taman Eden, sampai manusia itu melanggar firman Tuhan ya, melanggar apa yang diminta oleh Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, ceritanya berlanjut terus ya sampai kisahnya Abraham, kemudian kisahnya Ishak, Yakub dan Yusuf. Itu cerita di kitab Kejadian. Nah, di kitab Keluaran kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel ya, dimulai dari Mesir, zaman perbudakan sampai juga bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, kemudian ada kitab Imamat dan juga kitab Bilangan. Dua kitab itu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel itu memulai peribadatannya. Dan di kitab Ulangan adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu kitab penuh ini. Ada yang tahu nggak jumlah pasal di kitab Ulangan ada berapa? Yuk,
Ayo dibuka kitabnya. Ya, ada 34 pasal dalam kitab Ulangan. Hari ini kita mau belajar nih ya, 34 pasal itu. Tapi kakak nggak akan bacain satu-satu. Kalau kita baca satu-satu, nanti nggak cukup ya waktunya ya. Nah, kakak ringkas menjadi 4 bagian yang akan kita pelajari bersama. Oke. Nah, adik-adik, kitab Ulangan itu yang jumlahnya ada 34 pasal bisa dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Ya, jadi sebelum memasuki tanah Kanaan, Alkitab mencatat dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat ya, bagaimana sejarah singkat bangsa Israel itu menempuh perjalanan di padang gurun ya. Kemudian sampai saatnya mereka akan masuk ke tanah Kanaan, adik-adik. Itu bagian yang pertama, dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Termasuk yang tadi adik-adik baca ya, adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat dari Ulangan pasal 4 tadi, judul perikopnya yaitu tentang Musa menasihati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Ya, jadi sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa memberikan nasihat ya, supaya bangsa Israel itu kembali kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama adik-adik. Yang bagian kedua itu dimulai dari pasal 5 sampai pasal yang ke-9, itu ceritanya tentang hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Kira-kira apa ya adik-adik? Yuk kita lihat Alkitab kita. Nah, adik-adik, di pasal yang kelima itu bercerita tentang ke-10 firman Tuhan. Sama ya kak, seperti di kitab Keluaran. Betul, memang di Ulangan pasal yang kelima ini Tuhan Allah kembali mengingatkan tentang aturan-aturan dan juga hukum yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Termasuk yang di pasal 5 ini ya, ke-10 firman Tuhan. Ada yang masih ingat nggak ke-10 hukum Allah itu isinya apa aja? Ayo diingat-ingat ya. Kita sebutin ya satu-satu ya. Yang pertama itu bunyinya apa? Yang pertama bunyinya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, yang kedua bunyinya adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Yang ketiga itu adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adik-adik. Nah, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berisi tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita atau hubungan vertikal kita ya adik-adik ya. Ketika kita dengan setia di masa pandemi ini tetap sekolah minggu adik-adik, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, tetap berdoa ya adik-adik ya. Itu hukum pertama sampai hukum yang keempat. Kemudian hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu mengatur hubungan kita dengan sesama kita adik-adik. Jadi Tuhan menuliskan kembali di kitab Ulangan pasal yang kelima ini. Nah, yuk kita sebutin satu-satu ya. Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang terakhir adalah jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Itu semua berisi tentang hukum Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya di kitab Ulangan pasal yang kelima. Itu berisi tentang 10 hukum Tuhan ya, sama seperti yang di pasal di kitab Keluaran gitu. Nah, adik-adik, di bagian yang kedua ini kemudian Tuhan Allah mengingatkan kembali ya di pasal ke-6 yaitu bahwa
Mengasihi Tuhan Allah merupakan hukum yang terutama ya adik-adik di pasal yang ke-6. Kemudian di pasal yang ke-8 itu kita diajari bagaimana sikap hidup kita yang benar. Kita diajak untuk mengucap syukur, kita diajak untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu di pasal yang ke-8. Jadi yang di bagian kedua ini berisi tentang hukum Allah kepada bangsa Israel ataupun ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Tadi kita udah belajar 2 bagian dari kitab Ulangan. Nah sekarang yang bagian ketiga itu merupakan bagian yang paling panjang adik-adik, yaitu di pasal 10 sampai pasal 30. Banyak ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya inti dari pasal 10 sampai pasal 30? Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, ternyata pasal 10 sampai pasal yang ke-30 bercerita tentang aturan-aturan tambahan dalam peribadatan. Jadi di situ diceritakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan adik-adik. Serta di situ diceritakan juga tentang bangsa Israel akan mendapatkan berkat jika mereka taat dan patuh melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi mereka akan mendapatkan kutuk dan juga murka dari Allah jika mereka melanggar firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi pasal yang panjang itu berisinya tentang ketetapan-ketetapan dalam peribadahan ya adik-adik ya, serta mengenai cara hidup dari bangsa Israel itu. Nah, bagian yang terakhir yaitu dari pasal 31 sampai pasal 34 itu menceritakan tentang akhir hidup dari Musa adik-adik ya. Jadi waktu itu bangsa Israel kan sudah mau memasuki tanah Kanaan ya adik-adik ya. Dan waktu itu Tuhan Allah tidak mengizinkan Musa dan Harun untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi mereka hanya bisa menghantarkan bangsa Israel dan melihat dari kejauhan bangsa itu memasuki tanah Kanaan ya adik-adik ya. Jadi di pasal yang ke-31 ya, kita lihat bersama pasal 31 itu isinya tentang puji-pujian Musa, nyanyian ucapan syukur Musa, kemudian Musa memberkati bangsa Israel sampai kematian Musa. Ada yang tahu Musa itu meninggal di usia berapa? Ayo, nanti adik-adik bisa cari ya di Ulangan pasal 34. Nah, di situ Musa meninggal pada usia 120 tahun adik-adik. Di mana adik-adik? Yaitu di Gunung Nebo. Jadi waktu itu Musa sudah sangat lanjut usianya, kemudian ia naik ke atas Gunung Nebo, kemudian ia memberkati ke-12 suku bangsa Israel, kemudian ia meninggal adik-adik. Jadi untuk Ulangan pasal 31 sampai pasal 34 itu menceritakan tentang akhir hidup dari Musa, dan juga kepemimpinan Musa itu dilanjutkan oleh Yosua. Nah, ceritanya sampai di sini adik-adik tentang satu kitab Ulangan. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah itu sangat baik ya sama kita ya. Dari mulai Dia menciptakan langit dan bumi serta menciptakan kita. Kemudian kitanya nih yang suka memberontak sama Tuhan. Kita jatuh dalam dosa ya adik-adik. Kita menuruti keinginan kita sendiri. Kemudian kita jatuh dalam dosa. Tetapi karena kasih Tuhan melampaui segala sesuatu, sehingga Ia ingin menyelamatkan umatnya. Dan Ia juga memberikan covenant-nya adik-adik, memberikan ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu ya untuk kita ya, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita memuji nama Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur, apalagi di masa pandemi ini ya adik-adik ya. Wah, tentunya kita masih bisa loh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan ya, dengan kita tetap rajin beribadah, kemudian kita rajin membantu papa mama kita di rumah. Kita juga sekolah masih online ya adik-adik ya, tapi kita selalu semangat dan jangan lupa mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan.
Hari ini kita belajar bahwa di kitab Ulangan ini Allah menggenapi kovenannya ya adik-adik ya, yaitu Allah pernah berjanji bahwa akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan juga akan memberkati keturunannya. Dan hari ini kita belajar adik-adik dari kisah di kitab Ulangan ini bagaimana Tuhan itu memimpin umatnya dari padang gurun, keluar dari tanah perbudakan, kemudian sampai akan memasuki tanah Kanaan. Dan juga di situ diingatkan lagi tentang ke-10 firman Tuhan, cara hidup yang benar, kemudian bagaimana kita melakukan peribadatan-peribadatan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ceritanya diakhiri dengan akhir hidup dari Musa. Kita mau mengucap syukur ya adik-adik ya, karena Allah setia kan janjinya. Kemudian, nah sebagai anak-anak Tuhan, apa yuk yang bisa kita lakukan? Nah, dari kisah kitab Ulangan ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, jangan lupa mengucap syukur. Ya, jangan lupa mengucap syukur karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Kemudian yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita ya adik-adik ya. Misalnya, kita bisa membantu papa mama kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit ya adik-adik, ataupun kita bisa melakukan hal-hal baik lainnya. Itu ya, jadi adik-adik kita mau belajar dari kitab Ulangan ini bahwa Tuhan sudah menggenapi kovenannya dan kita sebagai umatnya mau mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita membaca ayat hafalan kita. Yuk kita buka dari Ulangan pasal 34 ayat 4a. Yuk kita buka bersama dan kita baca bersama ayat hafalan kita. Ulangan 34 ayat 4a. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Itu ayat hafalan kita pada minggu hari ini ya adik-adik ya. Jadi adik-adik hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah menggenapi kovenannya. Hal itu tertulis dalam kitab Ulangan 34 pasal yang 4a. Oke, sampai di sini adik-adik. Kita mau akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar ya Tuhan dari kitab Ulangan yang merupakan kitab terakhir dari kitab Taurat-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu menggenapi janjinya dan Tuhan yang selalu menyayangi kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami sering melanggar firman-Mu, kami sering hanya mengikuti kehendak hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kehidupan kami, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 9. Kami mengucap syukur. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah naikkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Biarlah kita bersama-sama menaati firman-Nya dan bersaksi kepada dunia tentang luar biasanya kasih penyertaan Allah di dalam hidup kita. Sekarang, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini dan seterusnya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah online kami yaitu PJJ, berkati agar PJJ kami berjalan dengan lancar dan juga kami bisa belajar dengan baik dan juga tenang ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa agar kami bisa beribadah dengan baik walaupun di rumah Tuhan dan juga agar selalu fokus kepadamu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi yang sakit
agar bisa disembuhkan, dan juga teman-teman kami yang sedang ulang tahun. Tuhan, berkati agar kiranya Engkau bisa memberkati dan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas berkat-berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara, semoga COVID-19 dapat cepat berlalu. Dan juga bagi vaksin, semoga dapat tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga untuk tenaga medis, semoga selalu sehat dalam melayani orang sakit. Dan juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, semoga dapat memimpin dengan bijaksana dan juga selalu sehat. Dan juga untuk keamanan negara kita, semoga tetap sejahtera dan aman. Dan juga kami mau berdoa untuk seluruh gereja Indonesia, terutama bagi GKI Kota Wisata, semoga gedung yang baru cepat berdiri. Dan juga kami mau berdoa untuk ibadah online, semoga jaringan dan listrik dapat berjalan dengan lancar, sehingga ibadah online dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sekarang, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengucap syukur melalui persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gedung gereja apabila kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Atau bisa juga melalui transfer bank ke rekening ini atau ke QR code ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami yang berasal daripada-Mu juga. Tuhan kiranya boleh berkati gereja kami untuk mengelolanya, sehingga bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu menyerahkan setiap langkah kaki kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpinnya. Mari sebagai lagu penutup kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Ibadah kami telah selesai, Tuhan kiranya boleh memberkati kami. Selepas ini akan beraktivitas, Tuhan sertai. Ya Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.